wabarakatuh. Jumpa lagi di video saya di channel Nyonya Robet. Nah, di video kali ini saya berkesempatan membuat video resep luo pokal atau kue lobak putih. Nah, bahan-bahannya di sini gampang banget, cuman lobak putih. Lobak putih lagi murah menurut saya. Ini di segini ini 29 nt, jadi besar banget, hampir 2 kilo. Dan di sini ada calamifen atau tepung beras yang khusus untuk membuat kue lobak putih. Ini kue pai lobo atau lobak putihnya saya menggunakan 2.500 gram atau 2,5 kilo, dan calamifen atau tepung beras 600 gram atau icin ya. Jadi kalau 600 gram itu icin ya teman-teman yang di Taiwan, jangan salah hitung ya. Icin itu 600 gram bukan 1 kilo ya. Kalau 1 kilo ikongcin itu kebanyakan yang salah itu ya, ada banyak yang salah. Ikongcin itu 1 kilo atau 1000 gram. Jadi kalau icin itu 600 gram icin ya. Dan air biasa 9 gelas ini atau kurang lebih 1 liter 250. Nah, di sini ada garam dan penyedap rasa. Garamnya 8 gram dan garamnya 8 gram, penyedap rasa 10 gram. Itu aja bahannya. Saya nyapa yang di Taiwan dulu ya. Tachihao, 今天我们要做萝卜糕。那在这里我们有准备2500克，2500克的萝卜削皮的， jadi nggak ada kulit ya. Nah, calamifen 1斤的calamifen是1包。那水9杯水，这个9杯水要分2个， jadi 9 gelas air saya bisa menjadi 2, yang satu untuk blender, yang satu untuk membuat adonan tepungnya ya nanti ya. 然后在这里有鸡粉10克， 然后跟盐巴8克。 Oke, 我们开。 Nah, pertama-tama ini dibelah dulu untuk mempermudah kita memarutnya ya. Ini sudah saya cuci dan sudah saya kupas, jadi tanpa kulit 2500 ya, lebih sedikit enggak apa-apa. Ini lobaknya manis banget ya. Oke, lalu kita parut. Kalau setelah saya parut, saya blender ya. Ada yang suka seperti ini diparut lalu langsung direbus. Kalau saya kurang suka karena ada serat-seratnya gitu. Saya suka yang halus. Jadi ini nanti setelah saya parut, saya blender. Nah, lalu ini kita blender. Nah, ini kan kalau pai lobo atau lobak kan banyak mengandung air. Jadi yang separuh tadi airnya ini saya masukkan ke blender sini untuk biar tidak macet aja blendernya. Jadi saya tambahkan air, lalu di blender. Saya blender dulu ya, blendernya di luar soalnya. Nah, saya itu lebih suka halus seperti ini ya. Sebenarnya seperti ini langsung bisa direbus boleh, suka menurut selera masing-masing. Saya suka yang halus seperti ini. Nah, ini langsung saya tuang ke wajan. Nah, ini wajan dingin ya, langsung. Lalu kita nyalakan apinya, pelan-pelan direbus sambil saya blender yang sisa ya lobak yang tadi. Nah, ini boleh yang kedua. Lanjut tetap direbus ya sampai airnya menyusut. Ini karena banyak air, lobak putih itu banyak air. Dan ini blenderan yang ketiga. Tuh, ini wajannya pun sampai hampir penuh ya, tapi nanti dimasak hingga airnya benar-benar menyusut.
baru adonan tepung dimasukin, supaya kalau masaknya lobaknya masak benar-benar mateng itu tidak pahit. Tapi kadang-kadang pahit ya. Kalau pahit itu berarti masaknya kurang tanek atau kurang lama. Dan ini boleh ditutup ya, karena nanti itu meletup gitu, terus samping-sampingnya kompor itu jadi kotor. Jadi kita tutup, kita masak hingga air menyusut. Nah ini sebelum mateng itu kan warnanya putih tepung gitu ya. Nanti kalau sudah mateng itu warnanya agak bening gitu. Nah ini pinggir-pinggirnya ini ya mulai bening. Sesekali diaduk ya, jadi lanjut masak. Nah ini sudah mulai menyusut ya banget, ini sudah mulai agak bening ya. Saya lanjut masak dulu, ditutup lagi ya. Nah ini sudah banyak banget berkurang airnya ya, tadi kan hampir penuh wajannya sampai segini. Nah sekarang nggak meletup-letup lagi meskipun api besar. Nah tandanya ini sudah matang, warnanya sudah bening. Nah sekarang kita ini tetap dimasak, tapi kita membuat adonannya dulu. Kita tuang tepung berasnya, kita campur dengan bumbu yang garam dan penyedap rasa tadi, lalu aduk rata. Masukkan separuh air tadi, yang 4 gelas air. Nah setelah adonan tercampur rata, kita masukkan ke dalam lobak separuh dulu ya, lalu kita aduk perlahan. Ini api tidak mati ya, jadi kita sambil masak pelan-pelan. Nah kita masukkan sisanya. Lalu setelah ini selesai, kita tuang ke baskom ya. Saya kasih kertas minyak karena ini baskom saya lebih tinggi ya. Nah masukkan ke baskom seperti ini, lalu kita kukus ya. Nah lalu kita kukus ya. Jadi saya kukus seperti ini, di sini dandang. Boleh pakai Tianko, yang di Taiwan ada Tianko ya. Nah ini saya kukus selama 1 jam biar lebih tanak, karena baskom saya tadi tinggi ya. Biasanya saya menjadi 2, ini jadi 1. Nah ini setelah 1 jam ya, 1 jam lebih saya mengukusnya karena baskomnya tinggi. Oke saya matikan, lalu dibiarkan dingin ya, dingin baru dipotong, lalu dicien itu ditaruh teflon tapi di minyak sedikit gitu loh, digoreng tapi minyaknya sedikit banget. Nah ini saya potong secukupnya ya, itu jadinya itu bagus banget. Nah ini cocoknya itu buat sarapan ya, biasanya orang Taiwan tuh buat sarapan atau pengganti nasi kalau siang ataupun pas makan malam. Ini karena saya tidak tutup kemarin, jadi atasnya kering, jadi ini nggak usah digoreng ya. Nah ini kenapa nggak putih banget, karena saya pakai loponya bisa banyak ya, lobaknya banyak. Nah ini dipotong menurut selera.
jadi ini sudah dipanaskan teflonnya ya, kasih minyak sedikit, lalu kita goreng. Digoreng itu minyaknya kan banyak, ini minyaknya sedikit banget, jadi licin-licin gitu. Posisinya menguning, kekuningan, kita boleh angkat ya. Taburkan daun bawang atau daun bawang putih, lalu kita kasih hauyo atau kecap kental seperti ini. Enak banget. Nah, bagi yang Indonesia, biasanya saya cocol dengan sambal terasi. Mantap banget. Nah, jika video ini bermanfaat, silahkan like, subscribe, share, dan komen. Terima kasih sudah menyimak video saya. Nantikan video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.